Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya khususkan untuk para pendukung-pendukung Gus Samsudin. Kemarin atau lusa saya bikin video tentang masalah karomah karena banyak konten-konten kreator yang menyebutkan bahwa Gus Samsudin itu punya karomah karena bisa mendatangkan rezeki bagi kontennya. Kemudian ketika saya bikin keterangan bahwa karomah ini macamnya, saya buktikan bahwa apakah Gus Samsudin itu benar karomah atau bukan, ternyata bukan. Lalu kemudian pengikut-pengikutnya ini kembali meneror saya bahwasanya saya itu gibah di dalam konten. Kemudian saya jelaskan lagi, gibah di dalam agama itu ada yang diperbolehkan. Nah, ketika saya bikin konten gibah di dalam agama diperbolehkan, kembali lagi para pengikutnya neror lagi bahwasanya saya itu iri dengki. Ikhwanafillah, teman-teman semua dimanapun Anda berada, sama sekali saya tidak iri dan dengki sama Gus Samsudin. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kalau kita sampai iri dengki sama Gus Samsudin. Lalu kemudian menuduh saya bahwasanya menyesatkan Gus Samsudin. Saya tidak pernah bilang Gus Samsudin itu sesat. Justru ajaran yang disampaikan oleh Gus Samsudin, terutama di pesantrennya, saya lihat itu baik-baik. Contoh misalkan Gus Samsudin mengajarkan tentang kebaikan seperti berbuat baik kepada orang tua, kemudian berbakti, kemudian taat kepada guru misalkan, atau dia ikhlas, tawadu dan semacamnya. Itu bukankah kebaikan? Dan itu tidak kita tentang. Dari mana kita bisa menentang itu? Lalu kemudian Gus Samsudin juga ada di satu video dia ngaji, walaupun memang yang ngajarin ngajinya itu orang lain, Gus Samsudin ikut ngaji, tapi saya rasa itu perlu kita bicarakan. Itu adalah kebaikan Gus Samsudin. Ya, walaupun Gus Samsudin itu ikut ngaji nimbrung, jarang-jarang loh seorang kiai, seorang ustadz, misalkan pimpinan pesantrennya atau pimpinan padepokannya ikut ngaji di situ. Walaupun yang ngajarnya bukan Gus Samsudin, yang ngajarnya kiai yang lain, ustadz yang lain, tapi itu nggak masalah. Justru kalau menurut saya Gus Samsudin itu baik, bagus dia ikut nimbrung ngaji. Dan yang ingin saya garis bawahi lagi bahwa para pengikut-pengikut Gus Samsudin katakan bahwa mahabbahnya Gus Samsudin kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi dibandingkan para kiai-kiai, dibandingkan para ulama-ulama. Ini dari mana dapatnya? Kita tidak ada yang tahu satupun hati seseorang. Hati seseorang gak ada yang tahu apakah dia benar-benar mahabbah kepada Allah atau dia tidak. Nah, kita lihat Gus Samsudin, ya kita bicarakan kebaikannya tadi. Lalu disangka oleh orang mahabbah kepada Allah. Dia senang memberi. Ya, itu bagus. Kita tidak tolak dan kita tidak sesatkan. Yang kami katakan itu sesat adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Seperti contoh mana? Seperti pengobatan. Pengobatan mengatasnamakan ruqyah. Makanya kita lihat ruqyahnya udah sesuai belum dengan ruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketika kita lihat ruqyahnya tidak sesuai. Malah terindikasi bahwa Gus Samsudin itu menggunakan trik. Bahkan ada sebagian yang sudah membongkar itu kan, bahwa Gus Samsudin itu ternyata menggunakan trik untuk mengobati seseorang, untuk mengambil keuntungan. Lalu kemudian masalah kontennya yang mengakibatkan Gus Samsudin saat ini dipenjara. Nah, itu kembali lagi kepada Gus Samsudin sendiri. Kenapa harus membuat konten settingan, walaupun memang beliau di videonya itu kan di deskripsi diceritakan bahwa ini hanya konten hiburan, kalau nggak salah saya baca. Tapi kan masyarakat banyak sekali yang tertipu. Banyak sekali yang menyangka bahwa itu konten real. Apakah secara hukum bisa dihukumi dia hanya konten settingan, konten hiburan? Itu kita kembalikan kepada kepolisian nanti yang menangani, kita serahkan saja nanti. Nah, jadi kita harapkan bahwa teman-teman semua para pengikut Gus Samsudin, ayo kita sama-sama sadari bahwa praktek-praktek Gus Samsudin ini tidak dibenarkan, baik secara akal atau secara syariat, nggak bisa. Nggak masuk logika juga. Mana ada orang ngobatin datang sakit dikit-dikit langsung divonis bahwa ini ketempelan, bahwa ini kesurupan atau semacamnya, kemudian dipintain uang sekian. Coba menurut Anda itu baik atau tidak? Kita harus mempunyai nalar yang logis gitu ya. Nalarnya yang masuk akal. Dan jangan salah sangka, jangan menyangka saya ini benci Gus Samsudin. Jangan menyangka saya ini adalah orang yang mensesatkan Gus Samsudin. Nauzubillah, saya tidak mensesatkan sama sekali Gus Samsudin. Itu nanti pihak yang berwajib yang menangani itu, yang bisa memutuskan apakah Gus Samsudin itu sesat atau tidak. Yang jelas
apapun alasannya yang dilakukan oleh Gus Samsudin ketika membuat konten palsu, konten bohongan, konten sinetron, kemudian tidak disertai dengan alasan deskripsi yang jelas, deskripsinya itu hanya misalkan bahasa Inggris bentuknya dan masyarakat awam banyak yang kagak ngerti, atau dia itu tidak menyertakan deskripsi di video, apapun mau real atau bukan, sinetron atau bukan, tayangan yang ditampilkan oleh Gus Samsudin itu menurut saya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Makanya kita tentang masalah ini. Gus Samsudin mengatasnamakan ilmu hikmah, belajar laduni. Apakah benar hikmah itu, laduni itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi? Karena sekarang banyak sekali orang yang mengatasnamakan hikmah, mengatasnamakan laduni, yang tidak punya background apapun, kemudian dia ini belajar hikmah, belajar laduni, kemudian puasa sekian, baca zikir sekian, baca zikir sekian. Ternyata isinya bukan kepada Allah. Ternyata isinya tujuannya adalah punya tujuan yang lain, punya tujuan untuk meraih keuntungan dunia. Nah, kita punya tugas, punya kewajiban untuk sama-sama memberikan nasihat, sama-sama untuk memberikan peringatan terhadap orang-orang yang dalam tanda kutip mempermainkan agama. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, apakah Gus Samsudin itu mempermainkan agama atau tidak, terserah Anda. Yang jelas yang kami lihat dan sesuai dengan kapasitas kami, yang kami lihat di dalam konten Gus Samsudin, membuat mainan seperti Wahabi, memerangi para dukun, lalu kemudian bikin konten yang kemarin viral dan menimbulkan dia masuk ke penjara. Itu saya rasa membuat kegaduhan, dan menurut pandangan kita, menurut pandangan saya, hal tersebut bisa menyesatkan sebagian daripada kaum muslimin. Umat muslim yang awam ketika melihat ustadz memerangi dukun-dukun, mereka pasti akan meyakini yang tidak tahu. Kalau yang sudah tahu, nggak jadi masalah. Kalau yang belum tahu, dia akan meyakini bahwa ternyata ustadz itu identik dengan perdukunan. Padahal sebenarnya tidak. Ustadz itu nggak ada yang bisa penarikan sukma. Kalau ruqyah banyak. Ustadz belajar masalah ruqyah. Ruqyah sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena pada dasarnya ruqyah itu ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, yang diucapkan. Dan kita harus berpikir lagi bahwa Gus Samsudin ini ketika di penjara bisa jadi bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadanya supaya beliau ini lebih sadar, dan kita pun harus seperti itu. Dan Gus Samsudin ini kita harus tahu bahwa dia pasti mempunyai anak istri yang perlu ditanggung oleh dia nafkahnya, dan kita doakan saja untuk kebaikan. Urusan agama ini sensitif. Sedikit saja, jangankan Gus Samsudin, pelawak saja kalau sedikit mempermainkan agama, umat muslim bisa marah. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.